Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa satu emiten yang dalam satu minggu memang terpantau mulai melemah, tapi secara teknikal masih oke. Dan ternyata direkturnya mulai masuk mengakumulasi pada saat harganya melemah. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham TPIA yang terpantau malah melemah turun 2% lebih ke harga 9.400. Dan jika kita bandingkan dengan saudara-saudaranya di Barito Group yang lainnya yang secara teknikal saat ini masih lanjut uptrend, TPIA terpantau malah terkoreksi. Jadi saat ini bisa kita perhatikan TPIA masih kesulitan untuk naik di atas resistensi psikologis di harga 10.000. Jadi bisa kita lihat beberapa kali di bulan Juli ini TPIA mencoba naik di atas 10.000, cara candle ini gagal break. Walaupun sempat menyentuh target berikutnya di harga 10.500. Dan memang jika kita perhatikan TPIA secara teknikal sudah mulai melemah, tapi ini belum ada tanda-tanda patah tren dan saat ini bisa kita lihat berada tepat di support di EMA 50. Menurut saya selama masih kuat di atas garis EMA 50, TPIA masih on track untuk uptrendnya, tapi hati-hati apabila ternyata hari Senin TPIA lanjut turun di bawah garis EMA 50. Kan secara potensi ada potensi mulai patah tren untuk uptrendnya, tapi TPIA berpotensi untuk lanjut turun menuju garis EMA 150 yang saat sekitar 8.550. Untuk tren jangka menengah memang ini belum bisa kita konfirmasi downtrend apabila tembus di bawah garis EMA 50 karena masih ada garis EMA 150. Tapi cara pergerakan TPIA akan mulai sideways jika terpantau gagal bertahan di garis EMA 50 ini. Tapi kalau pemberitaan bahwa direkturnya masih cicil saham saat harga turun. Jadi kita baca sekilas ketika pemberitaan ini, direkturnya yaitu Raymond terpantau kembali menambah porsi kepemilikannya. Jika kita baca di sini, membeli sebanyak 50.000 lembar saham TPIA pada tanggal 17 Juli di harga 9.750. Jadi saat ini harga pembeliannya di atas harga sekarang. Dan sebelumnya juga sempat membeli 50.000 pada tanggal 25 Juni di harga 9.300. Jadi pada 17 Juli membeli di sekitar support 9.700 saat ini mulai melemah. Tapi ingat jika kita perhatikan broker summary untuk saham TPIA, aksi terpantau 2 minggu ini masih terus keluar. Dan penurunan 2% lebih ini masih ada distribusi. Jadi karena masih ada distribusi, potensi untuk tembus ini masih ada. Jadi walaupun ini support EMA 50 bukan berarti pasti akan rebound. Tapi tetap bisa dipantau. Jika terpantau masih bisa bertahan, masih bisa di hold, yang ingin coba entry juga masih bisa coba pantau di sekitar 9.400. Selama masih kuat dan terbentuk candle hijau, ini masih menarik untuk coba buy on support. Tapi ingat, saat ini jadikan 10.000 untuk target swing atau target take profit. Karena apabila terpantau mencoba rebound tapi tetap tertahan di harga 10.000, masih ada potensi untuk membentuk lower low dan menembus garis EMA 50 dan lanjut turun. Dan sebaiknya saya entry apabila TPIA lanjut turun hari Senin nanti. Karena apabila tembus secara pergerakan, ada potensi ke support terdekat di 9.000 sampai support di garis EMA 150. Kan cara pergerakan, cara tren sudah kurang oke apabila tembus garis EMA 50 ini. Oke, sekarang saya akan coba analisa saham Potri yang terpantau satu minggu ini menarik, mulai membaik. Bisa kita lihat, main sebelumnya sempat gagal naik di atas 650, sempat melemah, tapi bisa kita lihat, 2 hari terakhir, hari Kamis dan Jumat berhasil naik di atas 650. Saat ini cara candle memang main sudah berhasil break garis EMA 50 di 670. Tapi karena kenaikan hari Jumat, candle-nya tidak begitu oke, shadow ke atas sangat panjang, memang takutnya ini bisa false breakout. Tapi selama masih kuat di atas garis EMA 50 di 670, main cara pergerakan akan mulai membaik. Apalagi memang jika kita lihat saat ini sudah mulai membentuk high low. Dan jika kita perhatikan di broker summary juga, kenaikan ini sebenarnya masih ada akumulasi. Coba. Bisa kita lihat di broker summary ini masih ada akumulasi. Tapi asing memang terpantau masih terus keluar. Jadi untuk main karena candle saat ini tidak begitu meyakinkan, saya lihat memang masih ada potensi untuk kembali turun mengetes 670. Jadi untuk teman-teman yang belum sempat dapat di sekitar 650 atau di bawah, mungkin masih bisa coba dipantau, tapi lebih oke tunggu terkena pullback dulu ke sekitar 670. Apabila masih bisa bertahan, baru coba ikut entry. Apabila gagal bertahan di garis EMA 50, sebaiknya jangan entry dulu, karena cara pergerakan masih ada potensi untuk kembali melemah ke 650. Karena memang candle hari Jumat ini tidak meyakinkan. Sekarang kita coba lihat JPFA. JPFA juga secara teknikal bisa kita lihat ini sudah mulai membaik. Tapi hari Jumat juga masih gagal naik di atas garis EMA 150 di harga 1.725. Tapi cara candle memang bisa kita lihat
Hampir mirip dengan main, cuma bedanya candle merah mencoba break ini masih gagal dan ditutup di harga 1680. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk JPFA, bisa kita lihat di sini. Asing juga sama masih terus keluar, dan penurunan ini jika kita lihat ini malah ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk JPFA juga apabila teman-teman sudah punya di harga bawah, misalnya satu masih bisa di hold, yang ingin coba pantau di enter juga masih bisa coba dipantau. Tapi lebih oke untuk saat ini adalah tunggu JPFA terkoreksi dulu mengetes garis EMA 50 di sekitar 1635 sampai maksimal 1600. Nah, saat ini 1600 masih berupa support lumayan kuat. Jadi wait and see dulu, tunggu terkoreksi. Apabila masih bisa bertahan dari rebound dari garis EMA 50, masih menarik untuk coba entry. Bisa swing dengan target tetap di garis EMA 150 di 1720 atau hold satu selama JPFA tidak turun ke garis EMA 50 dengan target lebih jauh 1800. Dan secara teknikal JPFA juga akan mulai uptrend apabila berhasil beri garis EMA 150. Oke, selanjutnya kita lihat CPIN. CPIN jika kita perhatikan juga terkoreksi, tapi secara teknikal CPIN saat ini lebih oke daripada main dan JPFA. Karena CPIN sudah berhasil break ke garis EMA. Tapi saat ini masih tertahan di resisten psikologisnya di harga 5000. Tapi cara pergerakan sudah mencapai target di 5000 ini. Dan JPFA bisa kita lihat pada sebelumnya candle sangat solid, berada di atas 5000, tapi tetap saja selalu saya jelaskan, selama candle masih menyentuh itu belum bisa kita konfirmasi break. Dan ternyata memang hari Jumat kembali melemah turun 1% lebih ke 4950. Tapi secara tren sebenarnya masih oke. Dan sama jika kita perhatikan di sini untuk saham CPIN, hasil terpantau masih keluar satu minggu ini, tapi di broker summary terpantau ini juga tidak ada distribusi. Malah di top 5 terpantau ini ada sedikit akumulasi. Jadi untuk CPIN apabila teman-teman sudah punya di harga bawah, misalnya saat ini masih bisa di hold, bisa jadikan 4850 untuk trail stopnya atau jadikan garis EMA 50-150 yang saat sekitar 4730 untuk trail stop. Sedangkan teman-teman ingin coba pantau di entry, misalnya masih bisa coba dipantau. Apabila hari Senin kembali naik, berhasil naik lewat 5000, misalnya juga masih bisa buy on breakout. Nah 5000 ke depannya apabila terkonfirmasi break akan berubah menjadi support kuat, akan berubah menjadi support psikologis dengan target kenaikan berikutnya di 5150. Dan apabila hari Senin masih lanjut turun pun malah kesempatan untuk kita coba pantau di sekitar 4800 sampai 4850 untuk buy on support untuk saham CPIN. Dan CPIN saat ini masih oke. JPFA dan main juga masih bisa coba dipantau karena apabila berhasil break secara teknikal juga akan mulai uptrend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.